tenang aja ya. Tenang aja. Ini gue jelasin sedikit. Apa tuh? Tim pelangi ini nggak bermaksud unsur-unsur yang buruk. Tim pelangi Oh enggak, ini ya enggak bermaksud dong, dengan enggak unsur, dong. mereka daftarin nama tim pelangi. Dan ini udah dikonfirmasi juga ya. Setiap panitia itu selalu mempertanyakan nama tim. Betul. Jadi nggak sembarangan orang bisa daftar nama tim terus tiba-tiba lo masuk ASLB kita pakai nama tim itu, enggak. Iya. Mereka ada unsurnya kenapa nama tim mereka pelangi gitu kan. Yang pastinya mereka juga dari beda-beda ras, beda-beda kota, tapi mereka bisa dipersatukan. Beda ras, beda kota mereka lambangkan itu sebagai warna dan akhirnya terbentuklah tim pelangi. Jadi kalian yang kira tuh nggak kayak gitu Enggak ya. lah, Ini enggak lah, nggak mungkin. emang benar-benar Mereka serius pure. kok, mereka betul. Iya, ini pure bikinan mereka, pure ide mereka dan terinspirasi dari keberagaman itu. Dan ternyata kali ini dari seorang Malta harus terpick off yang tadinya kita pikir dari seorang Reigns bakal main late game tapi nyatanya enggak ya. Ya karena sebenarnya ya gini. Sebenarnya sih bukan soal nggak main late game. Sebenarnya dia pasti akan main late game memang. Tapi kembali lagi lu kalau bisa unggul di early dan lu bisa bikin cap ini cepet jadi, ya why not lu hajar langsung di early gitu. Dan menurut gue tuh sah-sah aja sih kalau dari dari langsung bisa ngajar dari early ya sih. Karena kalau lu perhatikan juga kan dari tim pelangi mereka nggak punya satu tank kan, mereka nggak punya satu badan di sana. Mereka ya udah praktis kayak supportnya Kha'Zix, lalu juga sideline lu ada Tachi di sana, terus ada Errol. Jadi kan gak yang bener-bener tanky. Jadi menurut gue Kapan ini mungkin dari early ke midnya mungkin udah bisa bermain sih. Tapi kita bakal sini dari Nekos Patchup dan Sugar Mini nampaknya udah mulai coba untuk main berjaga-jaga aja. Dan kita hasilnya Krixi. Nah ini yang gue bilang udah nge-poking aja. Dan tim pelangi gak punya jawaban untuk itu. Nah itu dia ya, tim pelangi udah gak punya jawaban buat ngebalas pokingnya itu. Oke, tapi udah ada objektif nih yang bakal coba hadir dan juga spawn. Tapi udah ternyata bakal masuk juga dari seorang Luther cukup berani dengan penggunaan satu kali fikir konek karena 2 kali. Tapi Moonball masih bisa dibuka kali ini. Udah ada Demon Claw yang tidak mengenai siapapun. Tapi pun savernya konek karena 2 orang. Udah ada Superman juga di sana yang tiba-tiba hadir. Ojai berhasil menumbangkan Sugar Mini kali ini. Diacak-acak dari Nekos Patchup. Benar-benar gak bisa berbuat banyak ya. Ya benar-benar karena emang ya kalau komposisinya emang susah buat Nekos Patchup bisa menang di early sih. Karena lagi-lagi lu ada ya tadi kita bahas Pain gitu di awal dimana di game pertama kita bilang Pain emang gak bisa main di early, sama kayak sekarang Pain juga gak bisa main di early di sini. Tapi gak masalah kalau gue bilang lagi kenapa? Karena lu lihat Captain ini dapat 2 kill sih. Udah secure 2 kill. Jadi paling nggak tabungan udah lumayan oke sih. Dia lebih bagus dibanding Joker ya gitu dari segi uangnya sih. Jadi menurut gue masih fine-fine aja sini dari Nekos Patchup. Cuman kembali lagi mereka harus respect karena kalau lihat dari komposisinya ya Krix ini tugasnya untuk nge-poking aja, nge-zoning aja cicil-cicil, tapi bukan untuk nge-engage dari awal. Ya itu dia, ini bakal jadi PR ya untuk Nekos Patchup ya, karena ternyata mereka harus kehilangan pertarungan early mereka. Tapi kali ini masih ada Infinite Layer juga yang gue lihat-lihat sih dari tim pelangi nggak bakal mau kehilangan kali ini ya. Oke, udah ada Malta kali ini yang bakal coba melakukan inisiasi terlebih dahulu. Gravitational Pull bakal coba connect, enggak ternyata. Bahkan dari sang Malta kali ini hampir saja terbegal, hampir saja terpick off ya. Yes, betul. Dan menurut gue ini hal yang bagus buat tim pelangi. Mereka main agresif, mereka main ngumpul terus. Karena mereka butuh team fight, mereka butuh menang di early. Dan mereka masukkan yang sangat baik. Kita simak dari Lutzfera udah maju dan nemu Persen. Udah mencoba untuk ngecetin ke arah dari Baldumnya. Tapi dari Baldum ada Wall Prison. Nampaknya sini belum bisa mencuri untuk dasar dan langsung di-secure aja pastinya oleh tim pelangi. Dan artinya dari Daxter juga abis lalu di-secure tim pelangi. Keunggulan di early untuk tim pelangi. Sementara Hassas mencoba untuk proxy aja pastinya untuk mulai menghentikan laju Grip di arah bottom lane. Moonfall dikeluarin juga oleh Krixi untuk bisa nyicil aja ke arah dari Arrival. Sementara di arah top lane juga pakai Riz dengan push untuk double nyicil dan Krixi pakai double, tapi Sugar Mini hampir tertumbangkan nih Bang Kodok. Ya ini Assassin sih emang mau nggak mau harus kayak gini ya. Mereka Assassin sadar bahwa dia nggak bisa kontes objektif yang ada, bukan karena memang dia nggak mau ya, tapi nggak bisa lebih tepatnya. Kalau sampai Assassin masuk pada saat early phase yang mana damage-nya juga masih belum mumpunin, ini sama yang nyumbang nyawa gitu kan. Lo pakai Acknowledge masuk ke dalam tiba-tiba lo elegai pun bakal ketangkap sama seorang Malta dengan penggunaan Gravitational Pull. Jadi mau nggak mau harus menunggu momen yang pas, menunggu seorang Twilight minimal yang bisa memisahkan beberapa fokus dari tim pelangi sehingga dari arah Nekos Patchup bisa bergerak dan bisa gue bilang justru masuk ke arah backline-nya yang agak sulit untuk ditangkap, yaitu seorang Mesik gitu kan. Tapi sekali lagi dengan objektif yang hilang, kali ini Nekos Patchup benar-benar ketinggalan, bahkan agak sedikit sulit juga untuk memilih jalan mana yang harus coba difokuskan. Karena lagi mid lane menjadi fokus utama untuk tim pelangi bermain agresif kali ini.
Yes, berhasil. Dan kita juga bakal sini mana gimana sini dari tim pelangi sini dari Malta dan kedua yang kecil dan flicker dipakai oleh Gravity Fall untuk bisa menarik sini ke arah dari seorang Riza, tapi kita sini Riz pasti punya Mark of the Frost putar Sugar Mini mencoba backup jawab Prince dikeluarkan juga nampaknya berhasil melenyapkan sana nampaknya dari seorang Malta. Krisis dosa besar karena Agro Tower dan nampaknya bakal langsung ditumbangkan sementara dari Psychic juga ditumbangkan juga di sini. Dua pemain hilang dari tim pelangi dan Nako Spaceship bisa memakan satu defense yang bagus sini dan ultimate sini untuk Kaepernick. Duit lagi sih untuk Kaepernick bahkan 4 kill. Double kill sini untuk Kaepernick-nya nih King Kodok. Nah itu dia yang bakal jadi masalah gitu kan. Dan ternyata kalau kita perhatikan kali ini tim pelangi bisa saja mereka tadi melanjutkan permainan agresif mereka tapi nampaknya cepat terhenti juga dan justru harus kehilangan satu momentum yang cukup bagus. Tapi kalau kita perhatikan juga di sisi lain objektif masih tetap bisa diamankan, datang dari seorang Twelve cukup gagah berani dengan Man of Steel-nya. Tapi gua rasa Assassin juga bakal memberikan bantuan kali ini bisa aja ya dari seorang Rins. Rinsnya berani banget ini, berani banget loh karena untuk Kaepernick yang biasa gue lihat adalah Kaepernick yang jarang banget untuk join ke dalam pertarungan besar gitu kan, di bawah menit 10 gitu kan. Biasanya di atas menit 10 baru coba join. Kali ini bakal datang juga dengan satu guy. Udah ada cliff breaker juga yang bakal coba digunakan terlebih dahulu. Demon Claw terlanjur dibuka langsung coba dikurung dengan one present. Kali ini bakal masuk terlebih dahulu. Ditungguin sama 5 orang sekaligus, tidak akan bisa berbuat banyak dari seorang rival. Sangat cukup banget dari seorang Sugar Mini. Berhasil mengangkat terhati dari seorang Ojai. Harus terbalik kali ini. Harus menghilang juga. Dua orang dari tim pelangi harus kandas kali ini Liga. Yes, betul. Dan ini udah masuk udah mentek ke mid game. Potensi Nako Spaceship udah mulai muncul. Bahkan mereka juga udah berbalik unggul 1000 gold lebih pasnya dan mereka udah mulai untuk pressure aja pasti di sini. Dan kita juga bakal masih di mana dari seorang assassin udah mencoba untuk mengambil ke arah dari Dark Slayer pasti sini nampaknya sendiri aja nggak jadi masalah bosku. Dan kita juga masih nampaknya langsung disecure Dark Slayer sini untuk tim Nako Spaceship dan dari tim pelangi nampaknya mereka mencoba untuk bermain lebih defensif lagi. Yang kalau gue bilang sih tim pelangi emang harus lebih agresif sih menurut gue sini. Dimana mereka cukup pick off, cari pemain lagi sih. Karena kalau mereka main defensif ini berarti nunggu waktu sampai kalah aja. Karena Kaepernick semakin ke late game semakin sakit sih Bang Kodok. Nah itu dia ya, semakin ke late game semakin berbahaya. Nako Spaceship punya asuransi jiwa kali ini ya. Jadi bisa gue bilang ini bakal jadi masalah untuk kawan-kawan dari tim pelangi jika mereka bakal kendor dari pola serangan. Tapi di sisi lain di arah bawah lo lihat itu dari 3 orang yang coba berfokus untuk mendapatkan satu tower tier kedua, bahkan sudah dihancurkan dengan begitu mudahnya. Tapi kita beralih ke arah belakang alias ke arah atas, ada serang Malta yang hampir saja tumbang. Kagak berani, Ojai gak bisa masuk sembarangan karena di sana ada seorang assassin dengan tongkat-tongkat nyanyiannya ya. Betul, orkestra. Pain Gutawa. Pain Gutawa, betul ya benar. Pain Gutawa pasti sini ya. Dan atau Pain MS juga bisa di sini. MS ya. Kita juga sudah dari bisa langsung pakai aja satu buah fusil untuk bisa nge-bersingkrip aja dari top lane. Sementara kita juga masih dari Nako Spaceship terus nge-zoning invasi terus bahkan kita sini Eevee Slayer akan langsung di-start aja oleh tim dari Nako Spaceship. Dan kita juga bakal sini tapi dari Malta aka dari Krisis udah mulai coba untuk scouting aja tim pelangi. 4 main langsung hampir aja dan nampaknya gak akan bisa dan di-reset aja oleh tim Nako Spaceship. Sementara dari arah Holy Dragon hasilnya juga udah mulai mencoba untuk menyicil City Mystic ke sini tapi nampaknya belum bisa ditumbang karena masih ada Arrival aka Arrow yang udah menjaga di sana. Belum ada objektif bisa diambil sih Nako Spaceship karena dari tim pelangi masih mengawasi aja nih. Lucu banget di kolom komentar pada ngomongin Armando. Emang Bapak Armando. Armando Bapak katanya Armando. kode minta naik gaji. Aduh lucu banget. Oke kali ini Assassin bakal coba kontes terlebih dahulu. Acknowledge mundur aja, nggak mau terlalu greedy. Karena memang teman-temannya lagi fokus semua ke arah atas. Objektif tower bakal menjadi objektif utama untuk mereka. Tapi Holy Dragon bakal dilepas gitu aja. Bukan masalah yang cukup besar karena pertukarannya pun cukup mahal kali ini. Tower tier 2 lebih dalam di arah atas, nggak bakal bisa untuk mengambil jungle dari kali ini dari tim pelangi ya. Karena gua rasa untuk masuk sembarangan ke arah hutan dari kepemilikan mereka sendiri ini di dalam posisi yang cukup berbahaya. Bahkan untuk sekarang Infinite Slayer pun gak bakal bisa dikontes kali ini. Ada pertukaran Wild Shard connect karena satu orang langsung coba didorong arah belakang. Tapi Cliff Breaker bakal coba dibuka. Masuk ke 3 orang. Gak bakal berdampak apapun. Lux Spare pun harus tumbang. Moonfall dari seorang Simi kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi di arah belakang Six harus mundur bersama dengan seorang Malta. Ada Arrival juga yang datang dengan penggunaan satu Demon Claw. Langsung dikasih Moon Shaper juga.
juga connect karena 2 orang, tapi gak bakal terlalu lama karena ada seorang Rins di sana dengan full shotnya yang cukup sakit berhasil menumbangkan seorang Arifal. Yes. Dan menurut gue itu bagus banget sih. Dan Aqua Special tadi bekerja sama yang bagus banget ini. Dimana ketika tadi ada Cliff Breaker di corner sini atau Lux Fair dan teman-teman yang mencoba backup, ada Wild Prison bosku. Langsung menahan teman-temannya dan nggak bisa diselamatkan dari seorang tacinya. Cuman menurut gue feedbacknya sih bagus banget sih tim pelangi, dimana dari seorang Errol, dari Arrival, dia bagus banget, dia menahan langsung pakai Demon Claw ke area Krixi dan berhasil mencuri kill sih. Jadi menurut gue dia bagus banget tambahan deep juga untuk Errol sih. Tapi kembali lagi dari tim pelangi, mereka punya apa ya, kalau gue bilang sih tim pelangi harus lebih berani sih King Kodok. Maksud gue kayak berapa kali gue lihat dari tim pelangi mereka kayak ragu-ragu mau maju karena mereka nampaknya masih minim informasi. Dan menurut gue emang mungkin dari seorang matanya dari Krixi mungkin harus lebih berani untuk scouting lagi, mencari keberadaan dari musuh-musuh sini. Karena menurut gue semakin lu ngasih ruang ke Aqua Spaceship semakin enak sih, dan semakin late game tadi gue sampaikan semakin sulit. Kita Wild Prison sampai ke orang juga ke arah dari seorang Krixi ya, dan Krixi bakal langsung hilang seketika tapi dari Demon Claw. Konek karena 3 pemain terbentas ini dari Hasin cuma 7 dari painnya langsung ngesabot dari orkestra, dinyanyiin aja dan 2 langsung dihilangkan. Menurut Lux Fair juga hilang dan menjadi ace untuk Aqua Spaceship dan triple kill untuk Painter sana, dan Aqua Spaceship langsung menutup aja game kedua, bahkan kuat kill King Kodok. Ini dia cara main Pain, bener-bener diajarin oleh seorang assassin, di mana kericuan telah terjadi masuk ke arah backline